Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah pemrograman web 2. Jadi di presentasi kali ini kita ingin menunjukkan proyek yang telah kami selesaikan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Haris Soyudi. Saya saat ini berdomisili di Medan dan bekerja sebagai full stack web developer. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota saya, ada Mas Bagus. Mas Agus. Ya, halo Bang. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Agus Fadilah. Eh, saya juga bekerja sebagai full stack web developer dan Oke, berdomisili di Depok. selanjutnya ada Bang Joko. Terima kasih, Bang Haris. Perkenalkan, nama saya Joko Supriyono. Saya bekerja sebagai teknisi di kelistrikan. Domisili saya di Purwokerto, Jawa Tengah. Terima kasih, Bang Haris. Selanjutnya, sama-sama Mas. Selanjutnya ada Bang Ujang Kamun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang Kamun, pekerja freelance, berdomisili di Bogor. Demikian. Oke, selanjutnya ada Kak Eka Chelsea Alexandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Syals Alexandra, pekerjaan karyawan swasta, domisili Kalimantan Timur. Yang terakhir ada Bang Muhammad Iqbal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal, domisili di Bogor, pekerjaan wira swasta. Oke Bang, kita bisa lanjut ke halaman berikutnya. Jadi, proyek kali ini kami membuat aplikasi yang bernama Asia Edu. Asia Edu merupakan platform pembelajaran interaktif yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang komprehensif. Pengguna dapat bergabung dengan berbagai kelas yang tersedia, mengikuti kursus yang disusun oleh para ahli di bidangnya. Selain itu, platform ini juga memungkinkan pengguna untuk membuat artikel yang dibagikan dengan komunitas pembelajar lainnya, memperkaya pengetahuan bersama. Selanjutnya akan dibahas oleh Bang Agus. Oke, untuk selanjutnya adalah timeline dari proyek ini sendiri ya. Untuk step pertama, kita pastinya diskusi dan planning terlebih dahulu. Itu kita lakukan selama kurang lebih 1 hari di tanggal 23 bulan Juli. Lalu untuk step kedua yaitu development dari tanggal 24 hingga tanggal 2 bulan Agustus, dan yang ketiga yaitu tahap testing, yaitu dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2024, dan step keempat yaitu selesai terakhir di mana video ini dibuat. Oke, selanjutnya. Nah, adapun fitur-fitur yang dimiliki oleh Asia Edu ini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada forum. Di sana itu merupakan bangun dan libatkan komunitas Anda sendiri, yaitu di mana setiap pengguna dapat terlibat dalam diskusi. Nah, selanjutnya ada rating. Nah, di rating ini kita bisa melihat feedback pada konten seperti likes, komentar, dan review. Nah, lalu selanjutnya ada prasyarat. Nah, dalam fitur prasyarat ini untuk eh, salah satunya contohnya untuk mengakses kursus lainnya itu perlu kursus lain sebagai prasyaratnya. Nah, itu bisa diaktifkan. Nah, lalu selanjutnya ada latihan dan soal dan ekuis. Nah, ini merupakan evaluasi dan untuk mendukung pembelajaran tanpa banyak hal yang perlu dilakukan. Oke, selanjutnya Bang. Di halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Chelsea. Ya, selanjutnya ada test tag. Yang pertama yaitu Tailwind CSS. Tailwind CSS adalah utility framework CSS yang didesain untuk mempermudah dan mempercepat pembuatan aplikasi menggunakan desain custom.
Fungsi dari Tailwind penulisan CSS khusus bisa menjaga ukuran file CSS tetap kecil, tidak perlu menciptakan nama kelas sendiri, dan bisa melakukan perubahan dengan lebih aman. Dan yang kedua, kita menggunakan Express.js. Express.js adalah framework Node.js yang dirancang khusus untuk mengembangkan web app dan API. Fungsi dari Express.js sendiri yaitu memberikan fitur-fitur yang mempercepat pengembangan dan memudahkan pengelolaan server serta root seperti routing, middleware, dan session management, juga mendukung integrasi dengan berbagai template engine di berbagai sistem database. Dan yang terakhir yaitu React.js. React.js adalah pustaka JavaScript yang dikembangkan oleh Facebook untuk membangun antarmuka pengguna atau UI berbasis komponen. React memungkinkan pengembang untuk membuat UI yang lebih interaktif dan dinamis dengan lebih efisien dan terstruktur. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Joko. Baik, selanjutnya database. Di sini kami membuat database dengan menggunakan MySQL, dan dari database tersebut kami menggunakan MySQL sebagai database dan Prisma sebagai ORM, karena Prisma secara otomatis menghasilkan TypeScript berdasarkan skema database, di mana ini memiliki API yang intuitif dan mudah untuk dipahami. Untuk database MySQL merupakan salah satu sistem manajemen basis data yang relasional RDBMS yang paling populer di dunia. Memiliki performa yang tinggi untuk berbagai jenis beban kerja, baik itu untuk aplikasi web yang sederhana hingga aplikasi yang enterprise yang kompleks. Oke, Uh, sel- Selanjutnya selanjutnya juga pada demo nanti juga dibuat beberapa akun, di mana di sini ada akun admin, user, dan halaman login. Selanjutnya, halaman GitHub akan dijelaskan oleh Bang Ujang. Baik, terima kasih. Di sini kami menggunakan GitHub yang pertama sebagai manajemen kode sumber, sebagai tempat menyimpan dan mengelola kode di repositori GitHub. Yang kedua, sebagai kolaborasi, tempat tim bekerja sama pada proyek, melacak perubahan, dan menggabungkan kontribusi dari setiap individu yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan proyek. Lalu yang ketiga ada version control, yaitu sebagai pengelolaan versi kode. Melacak perubahan pada kode sumber proyek, branching dan merging, yaitu membuat berbagai cabang branch dari kode utama, main, atau master. Selanjutnya, halaman ini akan dijelaskan oleh Bang Ujang. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang deployment project atau penerbangan project, yang mana di sini kita dengan asiaedu.vercel.app dengan menggunakan hosting AWS, yang mana AWS ini adalah Amazon Web Service, adalah cloud yang paling lengkap dan diadopsi secara luas di dunia, menawarkan lebih dari 200 layanan berfitur lengkap dari pusat data secara global. Jutaan pelanggan, termasuk beberapa perusahaan rintisan dengan pertumbuhan tercepat, perusahaan terbesar, dan lembaga pemerintahan terkemuka menggunakan AWS untuk menurunkan biaya, menjadi lebih tangkas dan berinovasi lebih cepat. Selanjutnya adalah Persel. Persel adalah perusahaan di balik pengembangan Next.js. Sebelumnya, Persel dikenal sebagai Z, dan fokus utamanya adalah menyediakan hosting untuk aplikasi Node.js. Namun, sejak saat ini, Vercel telah berkembang menjadi platform cloud untuk situs statis dan fungsi tanpa server, yang menawarkan fitur-fitur seperti CDN Global, domain custom, dan HTTPS otomatis. Intinya, Vercel adalah platform cloud untuk situs statis dan fungsi tanpa server. Platform ini memungkinkan pengembang untuk membangun dan menyebarkan proyek web dengan mudah. Dengan Vercel dapat menyebarkan proyek ke cloud dan mendapatkan CDN global, domain custom, dan HTTPS otomatis.
Vercel menawarkan cara cepat dan mudah untuk menyebarkan proyek web dengan penskalaan otomatis dan dukungan untuk teknologi web modern seperti fungsi tanpa server. Next. Oke, selanjutnya kita akan melakukan demo untuk project Asia Edu ini. Baik, jadi ini adalah tampilan websitenya. Ini adalah landing page-nya. Nah, di sini ada section untuk anggota-anggota tim, kemudian ada partner, kemudian ada section untuk fitur, dan review dari user. Kemudian kita masuk, kita bisa daftar. Ini halaman loginnya, kemudian kita bisa masuk. Nah, kita kembali ke landing page, kita bisa klik dashboard. Nah, jadi ini adalah homepage dari halaman user. Di sini ada statistik, berapa kelas, pengguna aktif, artikel, dan komentar. Ini ada review user juga, pengguna. Kemudian kita masuk ke kelas. Nah, jadi kita bisa join kelas, kita bisa gabung. Nah, di sini akan kelihatan artikel yang telah dibuat user sebelumnya. Kita bisa melakukan like artikel. Juga kita bisa mengirim komentar. Di sini ada foto sesuai dengan requirement tugas. Kemudian juga ada video. Maka itulah jelasannya, yaitu tergantung penjumlahan, pengurangan dan sebagainya kita bisa. Namun ini kemudian kita masuk ke sisi adminnya. Nah, dia akan ke redirect ke halaman login gara-gara di halaman ini dia belum login. Nah, kita masuk ke adminnya. Jadi di dashboard admin kelihatan tuh statistik juga dan pengguna-pengguna terbaru. Kemudian ada homepage. Jadi homepage ini untuk mengatur dari home dari si user ini. Jadi di sini ada satu banner, kemudian ada 2 review. Kemudian ada kelas. Nah, jika kita buat satu kelas baru, contohnya IPA, kita bisa download gambarnya di Google. Oke, berhasil. Ini dia yang baru kita buat. Kita masuk ke sisi user, ke kelas. Nah, IPA bakalan bertambah 1. Gabung kelas. Nah, di kelas saya, IPA akan ditambahkan. Kemudian kita coba buat artikel. Nah, di sini inputnya menggunakan CK Editor. Jadi, user bisa membuat apapun yang dia mau. Kemudian ada media URL, bisa berupa video atau gambar. Dan dokumen pastinya. Kemudian kita bisa submit. Nah, berhasil membuat artikel menunggu verifikasi admin. Sesuai dengan requirement juga, jadinya artikelnya tidak akan ditambahkan, harus menunggu verifikasi dari admin. Kita bisa buka di sisi admin, di artikel. Nah, dibuat oleh Rudy, no like, no comment, dibuat pada hari ini. Dengan judul tes artikel. Kita bisa accept statusnya supaya di sisi user bisa kelihatan berhasil mengubah artikel dan buttonnya juga berubah. Nah, kita bisa refresh. Nah, ini dia yang
yang baru kita buat tadi. Bisa dilanjut, Mas? Nah, mungkin presentasi kami cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.